warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin rasulillah ajmain. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi kenikmatan kesempatan sehingga kita dapat berdiskusi kembali ya pada kesempatan kali ini. Selawat berangkat salam marilah kita keribakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga dengan menjalankan sunnah-sunnah beliau kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan laporan evaluasi program kerja bidang kurikulum pada sekolah SMK swasta Muhammadiyah 5 Kisaran. Nah, di sini dibimbing oleh Bapak Dr. Diki Hartono SPIM, di mana mengampu mata kuliah evaluasi program pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan kepada bab 2 yaitu profil sekolahnya, yang mana sekolah SMK swasta Muhammadiyah 5 Kisaran ini memiliki visi yaitu melahirkan insan muslim yang beriman, bertakwa, berilmu dan berakhlak serta terampil. Nah, kemudian memiliki misi yang mana untuk mewujudkan visi tersebut yaitu untuk meningkatkan kinerja SMK swasta Muhammadiyah 5 Kisaran yang berwawasan nasional, kemudian mengembangkan program kerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi. Yang ketiga, mengembangkan pengelolaan diklat, pengembangan mutu sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan pemerintah daerah. Kemudian mengembangkan jasa layanan diklat yang lebih mantap kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas praktek, dan meningkatkan program kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri dalam dan luar negeri. Nah, kemudian sekolah menengah kejuruan swasta Muhammadiyah 5 Kisaran ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk membentuk siswa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membentuk siswa yang memiliki akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur. Kemudian membentuk siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kemudian membentuk siswa yang memiliki life skill sebagai bekal untuk hidup di masyarakat. Dan yang terakhir, untuk membentuk siswa yang kreatif dan mandiri. Nah, pelaksanaan program kerja sekolah tahun 2021 ini dalam poin ini akan membahas tentang pelaksanaan program kerja sekolah pada bidang kurikulum yang menyangkut masalah teknis atau edukatif, kegiatan belajar mengajar. Nah, lebih jelasnya program kerja tersebut kita jelaskan di dalam tabel ini. Nah, lihat rincian program kerja SMK swasta Muhammadiyah 5 Kisaran seperti ini di bidang kurikulum. Nah, bidangnya programnya itu yang pertama penyusunan kurikulum sekolah ya. Indikator keberhasilan program itu memiliki dokumen kurikulum sekolah yang lengkap, dokumen 1, 2 dan 3. Nah, acuan program di sini ada standar isi dari Permendiknas nomor 22 tahun 2006 dan SKL standar kelulusan dari Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Nah, bagian kedua dari program bidang kurikulum yaitu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Nah, indikator keberhasilan program ini terciptanya pembelajaran aktif, inovatif dan kreatif, efektif serta menyenangkan. Nah, di sini acuan programnya itu pada standar proses ya. Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Kemudian pelaksanaan penilaian, yang mana indikator keberhasilannya itu terlaksananya tes formatif, sumatif dan UN atau UAS ya, atau US ya, karena UN udah diganti dengan ujian sekolah. Yang mana
acuan programnya itu terdapat pada standar penilaian pendidikan, yaitu Permendiknas nomor 20 tahun 2007. Yang ketiga, terjadinya bank soal yang bermutu dan memiliki dokumen penilaian yang rapi. Nah, program kerja sekolah dan alokasi waktu pelaksanaannya terletak sini sudah saya jelaskan di dalam tabel ya. Di bidang kurikulum dengan keterangan dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3 penyusunan kurikulum sekolah terlaksana dengan baik dan perlu lebih disempurnakan lagi. Nah, kemudian pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya terlaksana dengan baik. Kemudian pelaksanaan penilaian formatif, sumatif, dan UN atau UUS itu terlaksana dengan baik dan perlu lebih ditingkatkan kembali. Nah, di sini langsung masuk ke bab 3, yaitu evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini dalam bidang kurikulum itu penyusunan kurikulum sekolah ya, kita evaluasi keberhasilannya sama seperti yang di atas tadi. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang mana sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah diperlukan upaya yang terus-menerus melalui penyempurnaan program sekolah. Nah, dalam upaya penyempurnaan program sekolah tersebut, maka diperlukan evaluasi program. Nah, evaluasi program ini sebagai bentuk akuntabilitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang semestinya dilakukan setiap akhir semester. Ini merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 78 butir A, yaitu dari hasil evaluasi program kerja ini akan diketahui hal-hal mana yang baik dan perlu dipertahankan. Kemudian adapun hasil dari evaluasi program kerja di SMK swasta Muhammadiyah 5 Kisaran ini di bidang kurikulum, yaitu sudah dilaksanakannya dengan baik, yakni mengikuti ketentuan yang berlaku. Nah, di sini terbukti dengan telah tersusunnya kurikulum sekolah mencakup kurikulum dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Kemudian namun demikian tetap perlu ada penyempurnaan yang lebih baik lagi agar lebih relevan dengan keadaan individu siswa dan harapan masyarakat. Nah, para guru telah melaksanakan KBM yang berorientasi pada PAIGM, yaitu pembelajaran yang efektif, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, hal ini sangat perlu guna menarik minat dan motivasi siswa. Nah, dengan pembelajaran yang menyenangkan tentunya akan mendorong terhadap keberhasilan KBM ya sebagai yang diharapkan. Nah, terlaksananya penilaian yang sudah terencana baik ulangan harian, UTS, UAS, dan UN atau UUS yang diikuti dengan analisis hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti dengan program perbaikan atau pengayaan. Nah, di sini kemudian mengingat pernyataan tersebut ya, bahwa maka di SMK Muhammadiyah 5 Kisaran ini dilakukan manajemen kurikulum dengan manajemen yang baik, maka semua program kerja dapat berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan. Nah, dari hasil analisa dari program-program yang telah dilaksanakan dapat terlihat bahwa tinjau dari segi keterlaksanaan semua program sudah terlaksana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program yang direncanakan itu 100% dapat dilaksanakan. Nah, selanjutnya dilihat dari kualitas ketercapaian program yang dilaksanakan, masih ada yang harus disempurnakan karena terhambat faktor sarana dan prasarana yang masih kurang, sehingga dapat dikatakan bahwa ketercapaian dari segi kualitas lebih kurang, baru mencapai 85%. Nah, kendala yang nampak itu untuk peningkatan dan penyempurnaan pelaksanaan program adalah faktor keuangan yang masih minim dan sarana prasarana yang masih kurang.
Nah, baik, ya mungkin di sini dapat disimpulkan, yang pertama itu program kerja sekolah merupakan implementasi dari visi, misi, dan tujuan sekolah yang ditetapkan. Oleh karena itu, penyusunan program sekolah ini harus relevan dengan visi, misi, serta tujuan sekolah. Program sekolah ini merupakan program operasional yang merupakan kumpulan rencana kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu untuk dilaksanakan di sekolah dalam rangka mencapai tujuan. Nah, kemudian yang kedua, evaluasi program sekolah ini disusun sebagai upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam tahap evaluasi keberhasilan kerja sekolah ke depan yang telah dilaksanakan selama 1 tahun ajaran. Nah, manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan evaluasi program ini yaitu sebagai sarana untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada program sekolah tahun-tahun berikutnya. Kemudian sebagai sarana untuk meningkatkan mutu aktivitas sekolah melalui perbaikan-perbaikan yang berdasar pada temuan hasil evaluasi program sekolah. Nah, sebagai sarana untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah. Kemudian SMK Muhammadiyah 5 Kisaran ini mempunyai visi, misi, dan tujuan sekolah yang baik. Hal ini dipandang dari segi relevansi dengan apa yang diperlukan oleh peserta didik maupun masyarakat. Nah, dari evaluasi diperoleh data bahwa pada dasarnya semua bidang program yang direncanakan, yang diacangkan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dipahami karena program-program yang dibuat memperhatikan kondisi real yang ada di sekolah. Nah, dari hasil analisa program-program yang telah dilaksanakan dapat terlihat bahwa ditinjau dari segi keterlaksanaan semua program sudah dilaksanakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program yang direncanakan 100% dapat dilaksanakan. Selanjutnya dilihat dari segi kualitas ketercapaian yang dilaksanakan masih ada yang harus disempurnakan karena terhambat faktor sarana dan prasarana masih kurang, sehingga dapat dikatakan bahwa ketercapaian dari segi kualitas lebih kurang baru mencapai 85%. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya itu mempertahankan dan meningkatkan program-program yang dipandang sudah baik dan diperlukan, misalnya dalam pengembangan kurikulum dengan lebih mengefektifkan kegiatan KKG, KKS, serta mengikuti diklat-diklat yang ada. Dan selanjutnya melanjutkan pula program manajemen. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan evaluasi program ini juga akan segera disusun program kerja sekolah tahun 2021-2022 yang berdasarkan pada hasil evaluasi program kerja 2020-2021, orientasi kepada masa yang akan datang serta memperhatikan tuntutan standar nasional pendidikan. Nah, mungkin itu saja paparan dari presentasi evaluasi program di bidang kurikulum dari saya. Apabila ada salah kata-kata saya mohon kiranya untuk dimaafkan. Saya sudahi dengan billahi fisabil haq, astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.